Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mursib di kelas Distofi, Dinas Jurnalistik Humanistik. Mungkin ini pertemuan kedua kita setelah sebelumnya pertemuan pertama itu di Pendopo Lama. Untuk materi selanjutnya hari ini saya akan membahas tentang thumbwheel. Apa itu thumbwheel? Thumbwheel adalah tombol yang ada di kamera. Tombol ini berfungsi sebagai mode dalam pemotretan, seperti bisa dilihat di sini. Di kamera saya Canon 1500D berada di posisi pojok kanan atas. Di sini. Biasanya orang bertanya gitu kan, apa sih fungsinya gitu. Banyak sih fungsinya, tergantung mode pemotretan yang pengen kita gunakan. Namun yang paling umum ditemukan itu biasanya auto. Namun ini saya jelaskan lagi, ada beberapa mode di sini. Ada beberapa mode. Kalau yang di kamera saya itu pertama itu ada perekaman, untuk fungsi perekaman. Ada night portrait. Ada juga fungsi untuk food fotografi. Ada untuk sports yang fungsinya untuk mengambil gambar dengan gerakan cepat. Ini biasanya menyebabkan continuous shootingnya lebih cepat, lebih banyak, dan juga shutter speednya itu biasanya lebih cepat, lebih tinggi. Lalu ada untuk close up. Ini mungkin saya katakan dulu, beberapa kamera mungkin berbeda, mungkin ada fungsinya beda-beda sendiri. Namun hari ini saya menggunakan kamera saya sendiri. Close up itu biasanya sih untuk foto makro dan juga setengah badan gitu. Biasanya orang kalau foto kayak gini tuh yang bisa kita lihat di Instagram, foto setengah badan, atau biasanya kita nyebut close up, atau seperti foto KTP lah ya. Lalu ada juga di sini landscape. Apa itu fungsi mode untuk landscape? Biasanya digunakan ketika mengambil pemandangan yang mana menggunakan sudut yang lebih besar, itu landscape. Juga ada portrait. Ini biasanya untuk mengambil gambar yang mana belakangnya blur. Biasanya ini fokusnya ke orang. Jadi ketika ngambil suatu objek manusia gitu dan kita pengen belakangnya blur, maka kita bisa menggunakan mode ini dan secara otomatis belakangnya blur. Namun untuk tingkat blurnya itu biasanya tergantung kepada kemampuan lensa setiap kamera. Itu juga bakal berbeda sih kemampuannya ketika kita menggunakan lensa fix, kit, ataupun lensa telezoom. Lalu juga ada di sini namanya Creative Auto. Ini mungkin sedikit bisa kita atur tingkat keblurannya di sini. Lalu flash off. Jadi flash off ini kalau saya pribadi biasanya saya gunakan ketika saya di sore hari atau menjelang senja. Kenapa begitu? Karena di sini dia seperti shutter speednya itu diperlambat. ISO-nya mungkin tidak terlalu tinggi juga. Yang pasti dia membiarkan lebih banyak cahaya masuk ke dalam lensa. Lalu ada juga ini mode favorit semua orang, mode sejuta umat, yaitu mode auto. Biasanya itu paling sering digunakan gitu. Saya juga sering menggunakannya untuk beberapa hal tertentu. Mungkin ada kegiatan kita pengen momen yang tepat, tentu saja daripada sibuk-sibuk setting mode manual gitu kan, biasanya saya menggunakan auto. Jadi ibarat kata mode praktisnya kamera lah gitu. Lalu ada program AE. Berarti di sini kenapa AE? Di sini di mana shutter speed dan aperture itu udah disetting secara auto. Jadi untuk aperture-nya sama shutter speed-nya itu udah otomatis, kecuali beberapa setting lain yang tetap bisa manual gitu. Jadi kalau pengen cepat, mungkin salah satu modenya ini. Ada juga shutter speed priority AE, atau di sini tertulisnya TV, TNV. Fungsinya apa? Dia membiarkan shutter speed untuk membuat objek itu lebih blur gitu. Salah satu fungsinya ini. Lalu ada aperture priority AE. Fungsinya hampir sama-sama biasanya orang pengen bikin blur gitu. Dan yang terakhir, ini mungkin mode yang biasanya kalau fotografer
yang levelnya sudah profesional, mereka makanya ini, yaitu mode manual, mode terakhir gitu. Kenapa sih kita pakai mode manual? Salah satu fungsinya adalah ada beberapa keinginan kita gitu yang biasanya nggak cocok dengan setting yang telah disediakan. Mungkin nih kita mau ngambil panorama, kita menggunakan mode landscape, tapi ada beberapa setting cahaya yang kita pengennya beda gitu. Kita pengen efek cahaya yang beda, kita pengen mungkin lebih gelap atau lebih terang gitu. Dan biasanya mode yang paling sering digunakan adalah manual. Dan juga kenapa sih harus manual gitu kan? Karena untuk beberapa orang manual itu fungsinya apa ya, bisa dibilang sangat banyak. Mode yang paling sangat banyak fungsinya itu manual. Jadi kita bisa setting sesuka hati tanpa khawatir mungkin ini kurang gini gitu. Jadi biasanya manual itu adalah mode dimana ketika kita benar-benar pengen belajar fotografi, kita bisa mode manual karena settingnya pertama paling banyak, paling mewah, dan bisa sesuai dengan keinginan kita gitu. Dan juga untuk mode manual ini, jika memang benar-benar pengen mendalami fotografi gitu, maka mode manual itu memang seharusnya dipelajari. Karena ada beberapa momen yang mana mode manual itu harus digunakan. Contoh, mungkin untuk fotografi yang mana kita menggunakan model, dan di beberapa setting lainnya itu kita rasa kurang puas gitu. Jadi kita menggunakan setting manual. Setting manual ini punya beberapa mungkin setting di dalamnya yang perlu dipelajari, ada banyak untuk di kamera saya. Seperti ISO-nya kita atur sendiri, aperture-nya kita atur sendiri, shutter speed-nya kita atur sendiri gitu. Mungkin ya terkesan ribet gitu kan. Tapi untuk beberapa kepuasan tersendiri, mode manual itu sangat recommended. Ini catatan, mungkin setiap kamera itu thumbnailnya itu beda-beda fiturnya, beda-beda modenya. Namun yang pasti untuk kamera DSLR itu semuanya gitu punya thumbnailnya masing-masing. Nggak banyak berbeda sih saya rasa antara itu Nikon, Canon, apalagi sesama Canon gitu. Mungkin ada beberapa tambahan mode lain, namun itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi secara umum untuk DSLR sendiri itu mempunyai thumbnailnya sendiri. Namun itu jadi catatan juga untuk kamera tipe mirrorless. Kenapa begitu? Karena ada beberapa mirrorless itu dia tidak mempunyai thumbnail. Dengan kata lain, dia menyediakan settingnya itu auto, namun juga bisa manual tapi langsung ke displaynya gitu. Karena seperti yang kita ketahui, hampir semua mirrorless itu dia menggunakan touch display. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, nggak banyak sih, pengenalan aja nih tentang thumbnail gitu. Mungkin teman-teman penasaran gitu kan. Dan juga teman-teman kan mungkin keasikan nyaman nih sama tombol auto gitu kan, sehingga melupakan fungsi-fungsi tombol lain gitu. Namun bagaimanapun kita harus terus belajar untuk meningkatkan skill fotografi kita. Jadi mungkin teman-teman yang punya kamera ataupun mau meminjam atau menyewa, mungkin bolehlah dicoba-coba model lain, atau bolehlah dari sekarang mulai coba-coba setting manual gitu. Karena untuk memperkaya pengetahuan tentang dunia fotografi, terutama tentang thumbnail itu sendiri gitu kan, gak cukup nih kita cuma pakai auto terus jeprek, gak cukup. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman bisa belajar. Mungkin teman-teman juga bisa search di internet gitu, ini fungsinya apa sih, mode ini fungsinya apa sih gitu. Sebenarnya simple, karena internet juga telah menyediakan banyak informasi. Mungkin bisa akses di YouTube, di Google, atau mungkin bisa cek-cek postingan di Instagram gitu. Mungkin teman-teman bisa kepoin juga gitu. Misal ada foto-foto yang bagus menggunakan kamera, ditanya sih, Bang atau Om, ini settingnya gimana sih? Aperture-nya gimana gitu, shutter speed-nya berapa? Itu boleh ditanyakan. Dan itu juga memperkaya informasi gitu. Saya rasa cukup sih untuk sekian. Mungkin nanti ketika teman-teman ada yang pengen bertanya, itu mungkin boleh ditanyakan di komen YouTube kita. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fotografi.